dimasukkan dengan program yang baru. Ada sebagian Kaprodi ataupun Kajur yang sudah memberi kami, ada program-program kerjanya di bawah jurusan masing-masing. Ini nanti diganti dengan program kerja yang tidak update lagi. Artinya yang memang tidak memungkinkan kita laksanakan pada tahun ini. Di POK ini nanti ada dua penambahan kolom. Yang pertama kolom IKU, yang kedua kolom akreditasi. Ini semua kegiatan yang kita laksanakan berorientasi pada IKU. IKU berapa? Jadi kita tulis nanti IKU 1 terkait misalnya pembinaan DPM terkait dengan IKU 1. Kemudian akreditasi mungkin conteng aja akreditasi. Nah, jadi semuanya program kerja 2023 itu terkait dengan IKU ataupun akreditasi. Yang tidak terkait dengan IKU dan akreditasi dipastikan nanti akan dikeluarkan oleh pihak biro. Ya, semua program kita berorientasi pada IKU dan akreditasi. Itu yang pertama yang disesuaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nanti kami mohon untuk segera dibuat rencana aksi. Rencana aksi misalnya program pelantikan ketua BEM dilaksanakan pada bulan Januari, tanggal 28 Januari misalnya. Itu dibuat nanti. Itu rencana aksi mungkin ada halaman khusus dia. Itu improvisasi kita. Kita buat aja nanti. Misalnya dari antropologi, dari komunikasi, dari politik diberikan kepada kami selama sampai bulan 4. Jadi program aksinya dibuat selama bulan 4 penuh. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian setelah POK sudah kita buat, sudah kita revisi, yang kira-kira yang tidak update kita buang, kita masukkan yang baru, yang update, yang program-program yang menurut kita yang perlu kita laksanakan pada 2023. Kemudian baru kita sesuaikan dengan IKU, dengan akreditasi. Itu yang tahapan pertama. Tahapan kedua adalah dibuat aksi. Ya, dibuat aksi tanggal berapa. Kita buat aksi juga kita melihat nanti kira-kira jangan terlalu penuh satu bulan itu sampai 7 kegiatan. Tentunya nanti nggak terlaksana. Setelah ada dibuat usulan akhir rencana aksi, kemudian saya serahkan kepada kami. Itu pihak biro nanti diundang kami, WD2 semua, Pak Kabiro semua, itu rapat raker terbatas dilaksanakan di satu tempat, sehingga sebelum raker itu dipindahkan ini dulu, ya dipindahkan dulu. Hal yang disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu sekalian tadi, terutama Pak Bobi tadi, ada program kerja tahun yang lalu bagi pihak prodi tertentu yang belum cair anggarannya. Sementara ada pemateri yang sudah dibayar. Perlu kami jelaskan. Yang pertama, sampai hari ini kami belum diberikan penjelasan oleh pihak PPK terkait. Kenapa ada program kerja ataupun laporan keuangan kita yang kita usulkan tidak cair. Tapi sekilas Pak Bus sampaikan ke kami, ada laporan keuangan yang kita usulkan itu yang tidak realistis. Dan tidak ada kesempatan lagi direvisi. Misalnya ada laporan keuangan kita itu, program kerja yang kita usulkan itu ada vakansi sampai 5 blok. Itu nggak masuk akal. Kemudian ada juga yang warung yang kita rekomendasi itu ketika dicari Pak Bus hanya warung harus mau, karena mau terkait dengan pajak. Jadi ke depan tuh hati-hati. Jadi program yang kita laksanakan itu yang kita kerjasama dengan warung, kita kerjasama dengan fotokopi, kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, itu memang yang bersangkutan dianggap sah. Artinya secara legal hukum kenegaraan. Dilake EWMP-nya, dilake Procurement Transparansi. Jadi jangan kita cari warung-warung yang kira-kira warung-warungnya di dalam pedalaman KKA. Ada juga yang dari jurusan tertentu, prodi tertentu membuat pelaporan keuangan itu mengambil warung yang daerah Jalan Gunung Salak gitu. Nah, jadi ketika Pak Bos telusuri, anak temu warung yang di Kota Lusmami. Nah, ini susah dibayar kalau demikian.
Jadi saran beliau ke depan, beliau mintakan kepada kami yang wakil-wakil dekan 2 disuruh cari pihak ketiga, baik fotokopi, kemudian warung, kemudian pihak-pihak yang lain yang kira-kira nanti untuk mengurangi pengelolaan dana. Jadi nanti kalau memang bapak ibu minta 50% uang UP, uang pangkal, ke depan nggak bisa diberikan lagi sebanyak itu. Misalnya uang 50% lagi. Ini contoh saja seperti bidang kemahasiswaan Pak Subandi. Mahasiswa ada minta 2 juta uang cash ke kita misalnya. Kita tanya uang itu untuk apa? Oh ini beli nasi Pak, beli nasi 1 juta. Jadi kita nggak memberikan uang cash nasinya lagi, tapi kita ambil di warung pula. Di warung. Jadi hanya dipinjam PUP yang Mbak Bajaron 50% nggak lagi. Misalnya untuk apa? Untuk plakat atau untuk spanduk. Kita ke Samrada misalnya, datang ke Samrada. Jadi hari ini setelah rapat dengan Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak KBU nanti akan keliling mencari yang mana warung yang kira-kira yang layak, yang bisa bayar pajak dan ada ketentuan negara sama mereka tersedia. Kemudian yang mana fotokopi yang ada, yang cocok, yang bisa dipertunjukkan secara ketentuan perundang-perundangan. Kemudian kita cari juga kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi kerjasama. Jadi hanalit PUP Bajarodanyo. Kecuali nanti uang pemateri itu pun ditransfer oleh mereka. Kemudian yang kedua, kita diperbolehkan mengundang pemateri yang kita sediakan SPPD dan